Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul IT Forensik, mata kuliah etika profesi yang diampuh oleh Ibu Nur Insan Tangkelangi SPD. Sebelum kita lanjut ke materi, pertama-tama saya ingin memperkenalkan teman kelompok saya, yaitu yang pertama Yensi Melani Sanggula, yang kedua Dimas, yang ketiga Arnold Tandilintin, dan keempat saya sendiri selaku moderator. Oke, langsung saja kita ke materinya. Materi yang pertama akan dibacakan oleh saudari Yensi Melani Sanggula. Kepadanya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Saya Yensi Melani Sanggula sebagai pemateri pertama akan membacakan tentang definisi IT forensik, tujuan IT forensik, dan manfaat IT forensik. Definisi IT forensik. IT forensik merupakan ilmu yang berhubungan dengan pengumpulan atau penyelidikan fakta dan bukti pelanggaran keamanan sistem informasi serta validasinya menurut metode yang digunakan, misalnya metode sebab akibat, di mana IT forensik bertujuan untuk mendapatkan fakta-fakta objektif dari sistem informasi. Forensik komputer. Definisi sederhana yaitu pengumpulan prosedur untuk melakukan pengujian secara menyeluruh suatu sistem komputer dengan mempergunakan software dan tool untuk memelihara barang bukti tindakan kriminal. Tujuan IT forensik. Yang pertama, untuk mendapatkan fakta-fakta objektif dari sistem informasi. Yang kedua, fakta-fakta tersebut setelah diverifikasi akan menjadi bukti-bukti evidence yang akan digunakan dalam proses hukum. Yang ketiga, kemudian mengamankan dan menganalisis bukti dan bentuk digital. Yang keempat, untuk membantu memulihkan, menganalisa, dan mempresentasikan materi atau entitas berbagai digital. Yang kelima, untuk mendukung proses identifikasi alat bukti dalam waktu yang relatif cepat. Manfaat IT forensik. Yang pertama, organisasi atau perusahaan dapat selalu siap dan tanggap seandainya ada tuntutan hukum yang melanda dirinya. Yang kedua, seandainya terjadi peristiwa kejahatan yang membutuhkan investigasi lebih lanjut, dapat gangguan terhadap operasional organisasi atau perusahaan dapat diminimalisir. Yang ketiga, membantu organisasi ini atau perusahaan dalam melakukan mitigasi risiko teknologi informasi yang dimilikinya. Dan yang terakhir, yang keempat, para kriminal atau pelaku kejahatan akan berpikir dua kali sebelum menjalankan aksi kejahatannya terhadap organisasi atau perusahaan tertentu yang dimiliki kapabilitas forensik komputer. Sekian. Selanjutnya, materi kedua akan dilanjutkan oleh saudara Dimas. Kepadanya saya persilahkan. Penggunaan IT forensik. 1. Dalam kasus hukum digunakan untuk menganalisis sistem komputer milik terdakwa atau milik penggugat. 2. Untuk memulihkan data. 3. Untuk menganalisis sebuah sistem komputer setelah terjadi tindak kejahatan. 4. Untuk mengumpulkan bukti dalam kasus hukum. 5. Untuk mendapatkan informasi tentang bagaimana sistem komputer bekerja untuk tujuan debugging, optimasi kinerja, atau reversi engineering. Baik, itulah hasil diskusi kami tentang IT forensik. Di sini saya akan membacakan kesimpulan dari makalah kami, yaitu IT forensik merupakan ilmu yang berhubungan dengan pengumpulan atau penyelidikan fakta dan bukti pelanggaran keamanan sistem informasi, serta validasinya menurut metode yang digunakan, misalnya metode sebab akibat, di mana IT forensik bertujuan untuk mendapatkan fakta-fakta objektif dari sistem informasi. IT forensik dapat digunakan untuk membantu pihak kepolisian untuk mengungkap berbagai macam kejahatan-kejahatan komputer. Ini juga merupakan salah satu upaya untuk memerangi cybercrime
Kegiatan IT forensik ini bertujuan untuk mengamankan bukti digital yang tersimpan. Dengan adanya bukti-bukti digital, suatu peristiwa dapat terungkap kebenarannya. Salah satu contoh kasusnya adalah pembobolan ATM dengan menggunakan skimmer scam. Baik, itulah hasil dari kesimpulan kami dari makalah kami yang berjudul IT forensik. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.